Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Good morning, my student. How are you today? I hope you're fine today now. Ya, anak-anakku semua, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi hari dengan penuh semangat. Dan selamat bagi anak-anakku yang sudah mengerjakan tugas minggu kemarin. Ya, tetap semangat untuk hari ini, tetap semangat untuk belajar hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan selalu dalam mengerjakan tugas-tugas hari ini. Ya, selanjutnya. Nah, section break. Di sini Ustazah akan memberikan masukan dan nasihat dari Ustazah ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan bagi anak-anakku semua yang sudah mengerjakan tugas-tugas kemarin untuk mentranslate tugas halaman berapa ya kemarin ya? Activity 9, page on 7, chapter 1, how are you? Ya. Nah, Ustazah evaluasi ya anak-anakku. Untuk activity 9 itu ada kosakata dari nomor 1 sampai 10. Alhamdulillah semuanya bisa mengerjakan, semuanya benar. Ustazah syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Yang belum amat sulit untuk minggu ini, tugas ini diperbaiki dengan memberikan tugas yang maksimal agar nilainya juga maksimal, bisa membantu kekosongan nilai di pertemuan kemarin. Gitu ya. Jangan nggak usah khawatir jika Ustazah memberikan respon ya agak istilahnya tidak suka dengan pengumpulan tugas yang terlambat karena Ustazah sendiri membuat video seperti ini tepat waktu. Mohon bagi anak-anakku untuk mengerjakan dan pengumpulan tugasnya juga tepat waktu. Otomatis jika pengumpulan tugas tepat waktu, nilai juga bagus, tidak ada hambatan, semuanya enak. Ustazah juga enak merekamnya, kalian juga enak dalam pengumpulannya. Gitu ya. Jangan lupa dilihat tayangan YouTube ini sampai selesai, jangan setengah-setengah. Jangan sampai ada yang ngirim screenshotan di YouTube atau screenshotan di Google Form. Ini maksudnya apa? Jangan sampai ya. Jika tidak paham diulangi lagi. Jika tidak paham dibuka kembali tayangan YouTube-nya sambil mengerjakan Google Form. Gitu nggih? Ya, selamat mengerjakan anak-anakku, selamat menyaksikan tayangan yang Ustazah berikan pagi hari ini. Next. Today we will learn about activity 6, activity 11, task 3, next chapter ya. Jadi activity 6 itu ada di halaman 14 sampai 16, tugasnya yaitu melengkapi dialog sesuai ekspresi yang ada di box. Jadi nanti Ustazah beri jawabannya sesuai gambar. Nah, di situ nanti ada jawabannya. Silahkan kalian salin di buku paket kalian ya. Nanti sambil mengisi, sambil menyimak tayangan ini, berarti kalian sudah ada tahap untuk belajar, ada tahap untuk memperhatikan ya. Next, activity 11, di situ juga sama, tapi ini nanti tidak Ustazah berikan sekarang ya. Ustazah berikan ke lain waktu ya. Karena waktunya terbatas. Nanti takutnya dalam tayangan ini banyak waktu yang harus dikeluarkan, banyak waktu yang harus dibuat, sehingga nanti kalian tambah tidak paham lagi. Satu-satu dulu ya. Lanjut gitu. Activity 6. Ini ada di halaman 14 dan 16. Nah, ini adalah ada beberapa jawaban, ada satu box terdiri dari beberapa jawaban. Kalian semuanya harus mengisi
gambar-gambar yang ada di halaman berikutnya dengan memberikan jawaban sesuai isi box yang ada di sini. Gitu ya. Bisa diperhatikan dulu boxnya ini. Ya. Nah, ini gambar pertama. Ada seorang perempuan memberikan secangkir kopi kepada laki-laki. This picture show about woman give a cup of coffee to men, yeah. And then the woman said, sorry, the man said, thank you. And then the woman respond, anytime sir. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada seseorang memberikan kebaikan, contohnya di sini apa kebaikannya? Memberikan secangkir kopi kepada seseorang, maka yang diberi harus mengucapkan thank you dan yang memberikan kopi itu harus menjawab ucapan yang diucapkan oleh seorang laki-laki itu, yaitu anytime sir. Nah, bisa ya. Next. Nah, di sini ada dua murid. This picture show about two students. They are men student and they are male student and female student. Jadi ada dua murid yaitu murid laki-laki dan murid perempuan. Nah, kegiatannya di sini yaitu melakukan kebaikan. Apa yang dilakukan? The men give a book to female student. The male student said, here is your book, Salma. And then female student said our response, thank you. Nah, ya. Jadi ucapan di dialog 2 ini sesuai kebaikannya ya, melakukan kebaikan, yaitu memberikan sebuah buku kepada seorang murid perempuan. Murid laki-laki mengucapkan, ini bukumu Salma, here is your book Salma. And then Salma responds of him, thank you. Nah, gitu ya. Dari sini Ustazah memberikan dua contoh gambar, insya Allah kalian paham ya. Lanjut, next. Nah, di sini ada suatu kebaikan yang lain lagi. Ada seorang laki-laki yang membawa tumpukan box, ya. Yang satu sudah membawa box dan yang satu memberikan boxnya untuk menambahkan lagi. Maka the man said, that's all right. Thanks, Henry. And then the other man responds, thanks, Henry. Gitu ya. Jadi simple aja untuk mengisi sebuah ekspresi seseorang itu simple aja. Kalian boleh jika kalian berinteraksi dengan teman kalian, dengan seseorang yang lain, itu kalian juga bisa mengekspresikan yang lain. Next. Nah, ini ada seorang perempuan dan laki-laki yang memberikan sebuah hadiah, ya. The female, seorang perempuan, ya, sedang menerima hadiah dari seorang laki-laki. Female person said, it's a gift for you, darling. And then the man said, thank you, sweetie. Atau dibalik juga bisa ya. Yang perempuan menjawab thank you, sweetie. Yang laki-laki memberikan ucapan it's a gift for you, darling. Bebas ya. Karena di sini yang digambar, yang diperlihatkan itu adalah mereka sedang
saling menerima hadiah. Entah itu dari siapa ke siapa, entah itu yang menerima siapa, kita tidak tahu. Maka jawaban ini bebas dibolak-balik asalkan ucapannya seperti ini. Ada yang memberikan ucapan, ada yang merespon, bebas yang mana kalian menaruhnya, bebas ya. Next, ini adalah the last picture ya, the last dialogue. Jadi kalian harus memperhatikan yang terakhir ini dengan benar-benar. Atau kalau tidak paham silahkan diputar kembali. Oh ini juga kebalik ya, maaf Ustazah mengisinya kebalik. Seharusnya thank you sir ini taruh di gambarnya perempuan yang ada di sebelah kiri kalian, dan yang ucapan sebelah kiri kalian pindahkan ke sebelah kanan kalian. Dibalik ya, amat sulit dibalik untuk mengisinya. Ustazah keliru untuk melengkapi atau mengisi boxnya ini. Ya. Jadi seorang perempuan yang berada di sebelah kanan. Ucapan untuk yang di sebelah kanan yaitu seorang maaf, gimana ya? Gini. Ustazah editor lebih dahulu kalau gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Here is the money, the man side, and then the woman responds, thank you sir. Seperti itu ya. Maksud Ustazah seperti ini. Dan yang tadi, yang keliru tadi ini bisa dibalik ya. Oh ya, lanjut kalau gitu. Next. Nah, di activity 6 ini, in this activity 6, I hope you understand about the 5 pictures ya. Silahkan dilengkapi di buku paket kalian sambil dipahami, sambil menulis dan melihat tayangan ini. Ustazah harap kalian paham ya. Next. Nah, ini ada tugas kinerja. Di sini ada 4 situasi ya. Silahkan nanti setiap soalnya silahkan kalian translate untuk nomor 1 sampai 4 maksudnya apa, silahkan ditranslate. Maka kalian bisa mengisi di garis-garis ini dengan pemahaman kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri ya. Activity 9 page on 18. The instruction is, how would you express gratitude in the following situation? Say it. For example, someone has given you a gift for your birthday. Jadi, untuk contohnya di sini, perintahnya yaitu bagaimana cara kalian untuk mengekspresikan terima kasih sesuai situasi yang ada di bawah ini. Ucapan itu. Contohnya, ada seseorang yang memberimu hadiah ketika berada di pesta ulang tahunmu atau ketika merayakan ulang tahunmu. Maka yang harus kalian jawab ini kan situasinya. Ya, yang atas ini situasi, yang ini itu yang harus kalian ucapkan. Misalnya kalian berada di situasi ini. Ya. Ucapannya yaitu thank you very much, I really like it. Gitu. Karena seseorang sudah melakukan kebaikan. Apa hayo kebaikannya? Yaitu ada seseorang yang memberikan hadiah. Maka kita patut untuk memberikan ungkapan terima kasih itu yaitu dengan cara thank you very much, I like it. Gitu ya. Yang nomor 1 sampai 4 silahkan kalian jawab. Masing-masing poinnya nanti Ustazah beri 25, jadi totalnya yaitu 100. Jika kalian salah, maka kalian kehilangan 25 poin tersebut. Silahkan perhatikan yang ada di sebelah sini. Silahkan buka buku paket kalian halaman 18
kerjakan di buku paket kalian. Jika tidak memiliki buku paket, silahkan kerjakan di buku tugas. Yang kedua, maksimal pengumpulan hari Minggu tanggal 30 Agustus ya. Waktunya Ustazah tidak menentukan, dan kirim hasil pekerjaan kalian melalui Google Form dengan batas maksimal ukuran gambar atau video 10 MB. Jangan lupa untuk menulis identitas kalian terlebih dahulu, nama, kelas, dan nomor absen ya. Ini yang harus kalian kerjakan activity 9. Dan sebelum kalian mengerjakan ini, kalian harus ingat tayangan video yang Ustazah buat di beberapa minggu yang lalu. Di pertemuan apa ini ya, Ustazah lupa. Nah ini, di sini Ustazah memberikan semacam pengertian tentang gratitude atau thanking ya. Taking expression, respond of taking expression sudah Ustazah berikan di pertemuan yang keberapa ya, Ustazah lupa. Ini silahkan disesuaikan dengan situasi dari nomor 1 sampai 4 itu. Ya, disesuaikan, jangan asal-asalan. Karena poinnya 25 soal itu jika benar. Jika nyerempet sedikit, Ustazah akan mengurangi dari poin yang Ustazah berikan 25 itu ya. Gitu. Next. Now, sekarang kita masuk ke bab 3. Let me introduce myself. Kenapa sih introduce myself itu penting? Why does introduce ourselves is important for us? We meet new people all the time. Karena apa? Kita bertemu kepada orang yang baru itu setiap waktu. When we meet somebody for the first time, ketika kita bertemu seseorang itu untuk yang pertama kalinya, it's normally to introduce ourselves. Jadi normalnya kita harus memperkenalkan diri, kita harus memperkenalkan kepada orang baru itu bahwa identitas kita adalah seperti ini. Ya. Nah, Ustazah harap kalian bisa mencari lewat YouTube ya, lewat YouTube atau Pinterest, yang punya aplikasi Pinterest di smartphone kalian, dengan cara let me introduce myself for student. Ya, let me introduce myself for student. Gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat apa sih perkenalan secara bahasa Inggris itu, gimana cara menyampaikan perkenalan itu dalam bahasa Inggris. Nanti kalian bisa melihat dan bisa tahu, oh ternyata seperti ini yang dimaksud Ustazah Putri. Gitu ya. Karena yang di buku ini terlalu singkat, Ustazah harap kalian bisa mencari ke sumber yang lainnya. Bebas. Ini adalah proses belajar, kalian bisa mencari kemanapun, asalkan kalian paham. Gitu ya. Nah, di sini untuk introduce myself yang ada di buku itu halaman 26. Please open your book page on number 26. Ya. Dialogue 1. This is a teacher and his student. Ya. Jadi di sini adalah ada gambar untuk dialogue 1. Itu ada seorang guru dan murid. His student's name Firman, ya. Jadi Firman ini adalah seorang murid dari guru yang berada di gambar ini sebelah kiri ya. Firman is introducing himself to his teacher. Jadi Firman sedang memperkenalkan dirinya kepada gurunya. Lihat angka di sebelah kanan kalian ini. Let me introduce myself. My name is Firman. Nice to meet you, sir. And then
The teacher response is, I'm Mr. Widi. Nice to meet you too. Nah, nice to meet you too. Ini termasuk materi kita yang kemarin ya, yaitu tentang greeting. Jadi greeting itu bisa dimasukkan ke dalam perkenalan ini ketika kalian bertemu dengan seseorang pertama kalian bertemu kepada seseorang pertama kali, itu bisa dimasukkan. Dari dialog 1 di sini Ustazah harap kalian paham ya, gampang insya Allah kalau ini. Karena kita berkenal langsung kepada lawan kita secara langsung. Next, dialog 2. This situation talks about Firman's mother is coming to school. She is introducing herself to Firman's teacher. Jadi, dua orang di sini itu adalah Firman's mother and Firman's teacher. Mana yang Firman's mother, mana yang Firman's teacher. Itu bisa dilihat dari dialognya ya. Dialog 1. Good morning. And then another woman said, good morning. And then, I'm Firman's mother. I am Nita Haryanto. How do you do? And then another woman said, I am Firman's teacher. I am Hidayah. How do you do? Pertanyaan Ustazah, Firman's mother itu namanya siapa? Ya, Nita Haryanto. Ya, jadi bisa ditunjukkan oleh percakapan yang ada di nomor 3 ini. Dan who is or siapa nama guru dari Firman? Who is Firman's teacher name? Nah, siapa sih gurunya Firman itu? Itu bisa ditunjukkan di nomor 4 ini. Nah, yaitu Hidayah, Mrs. Hidayah ya. Jadi paham ya? Memperkenalkan diri kalian kepada orang yang sama-sama belum dikenal, maka menggunakan tanda apostrof seperti ini. Gitu. And then a little note, how do you do is used in very formal situation. Jadi karena di sini bertemunya di sekolah, coming to school, maka percakapan yang seperti ini itu termasuk formal situation ya, karena menggunakan how do you do. Jadi how do you do itu bisa diaplikasikan ke dalam formal situation. Next, dialogue 3. This situation talk about Salma is introducing her father to Miss Yuniarti. Dad, I'd like you to meet Mrs. Yuniarti. She is my teacher. And then Mrs. Gunawan said, I'm Gunawan. How do you do, Mrs. Yuniarti? Pleased to meet you. And then Mrs. Yuniarti said, how do you do, Mr. Gunawan? Pleased to meet you too. Ustazah harap untuk bab 3 ini kalian paham ya. Ini sedikit perkenalan saja. Besok kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah untuk anak-anakku semua yang sudah memperhatikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Insya Allah dari tayangan ini nanti bisa memberikan penjelasan sedikit untuk bisa mengerjakan yang ada di Google Form. Jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu ya dan mengerjakan tugas yang ada. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.